Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Muslira. Saya berasal dari Ilmu Ekonomi dengan NIM 21060. Saya di sini akan menjelaskan materi statistika yaitu di bab 16 yang akan saya share screen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi berganda. Yang pertama yaitu analisis regresi berganda perdagangan koefisien regresi. Rumus analisis regresi berganda yaitu yang pertama bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Untuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Untuk umum persamaan regresi untuk variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah titik ditambah BK XK. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Prinsip metode ordinary least square adalah minimumkan jumlah kuadrat defisit di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1, dan B2 dapat dipecahkan secara simultan dari tiga persamaan berikut. Sigma Y sama dengan NA ditambah B1 sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Sigma X1Y sama dengan A sigma X1 ditambah B1 sigma X1 dikuadratkan ditambah B2 sigma X1 dikali sigma X2. Sigma X2Y yaitu A sigma X2 ditambah B1 sigma X1 sigma X2 ditambah B2 sigma X2 dikuadratkan. Contoh penerapan regresi berganda, pengaruh harga dan pendapatan terhadap permintaan minyak goreng pada tabel tersebut. Untuk mendapatkan koefisien regresi sesuai dengan persamaan A, B, dan C perlu diketahui lebih dahulu dan nilai-nilai sebagai berikut. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan sebagai berikut. Contoh permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan untuk mendapatkan nilai B2, gabungkan persamaan 4 ada 5 kalikan persamaan 4 dengan min 3,36 sehingga nilai B1 sama dengan 0. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari persamaan 6 maka nilai B2 adalah min 8,62 per 21,01 sama dengan min 0,41. Setelah menentukan nilai B2 maka nilai B1 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 4 atau 5. Setelah nilai koefisien regresi B1 dan B2 diketahui, maka nilai A dapat dicari dengan memasukkan nilai koefisien regresi B1 dan B2 ke persamaan 1 dan 2 atau 2 dan 3. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dengan menentukan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2, maka persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,1 X2. Menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. Yang pertama, aktifkan program Microsoft Excel Anda, mulai dari menghidupkan komputer, klik Start, klik Program, dan pilih Microsoft Excel. Yang kedua, setelah Microsoft Excel terbuka, klik pada File dan pilih New. Anda akan mendapatkan sheet kosong. Masukkan data Y ke kolom A, data X1 ke kolom B, dan X2 ke kolom C seperti gambar berikut. Yang ketiga, setelah selesai melakukan entry data, klik Tools dan pilihlah Data Analisis sehingga keluar kotak dialog Data Analisis seperti gambar pada langkah 2. 4. Setelah keluar kotak dialog Data Analisis, pilih Regression hingga keluar kotak dialog berikut.
Yang kelima, setelah keluar kotak dialog regression, masukkan rank data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan rank data Y pada kotak input Y rank. Misalkan di kolom A dari baris 2 sampai 11, maka ditulis atau Anda blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11, sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan ke kolom input X rank, yaitu dari kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11, maka ditulis atau blok data X1 dan X2. Setelah selesai blok data input dan data oke. Yang keenam, setelah Anda tekan oke, maka hasil regresi akan keluar seperti gambar di bawah ini. Perhatikan pada kolom coefficients terdapat nilai intercept untuk A sebesar 15,086166, X variabel 1, untuk B1 sebesar min 1,0152403, dan X variabel 2 untuk B2 sebesar min 0,410927. Dengan demikian, dengan mudah kita dapat menuliskan persamaan regresi adalah Y sama dengan 15,086166 dikurang 1,0152403 X1 dikurang 0,41090227 X2. Menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda pada bagian berikut. Yang kedua itu koefisien determinasi korelasi berganda dan korelasi parsial. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterangkan oleh persamaan regresi atau regression of sum squares RSS. Terdapat varian total atau total sum of squares TSS. Biasanya koefisien determinasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu R kuadrat sama dengan varian yang diterangkan persamaan regresi atau RSS varian total. R kuadrat sama dengan sigma Y dikurang Y kuadrat per sigma Y dikurang Y kuadrat sama dengan SS per TSS, dan R kuadrat sebagai berikut ini rumusnya. Rumus koefisien korelasi sederhana pada bagian berikut. Rumus koefisien korelasi parsial. Koefisien korelasi parsial diturunkan dari koefisien korelasi sederhana pada rumus berikut ini. Bagian selanjutnya yaitu kesalahan baku dalam regresi berganda. Rumus kesalahan baku yaitu S Y dikali X1 dikali X2 sama dengan akar dari sigma Y dikurang Y kuadrat per N dikurang N K ditambah 1. Contoh kesalahan baku pendugaan persamaan Y sedangkan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2 pada tabel berikut ini. Contoh kesalahan baku pendugaan pada gambar berikut dan rumus pada bagian berikut. Rumus lain kesalahan baku pada rumus di layar. Rumus kesalahan baku untuk internal pendugaan Y lebih kurang TS Y dikali X1 kali X2. Penggunaan Microsoft Excel untuk mencari kesalahan baku pada gambar berikut ini. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis pada regresi berganda. Uji global atau uji signifikansi serentak atau uji F. Yang pertama yaitu menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel berikut. Apabila variabel bebas tidak dapat mempengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresi sama dengan 0, sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan mempengaruhi terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mempengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Uji global atau uji signifikasi serentak uji F. Yang kedua itu menentukan daerah keputusan. Untuk uji ini digunakan tabel F untuk mencari nilai F. Tabel perlu diketahui derajat bebas pembilang pada kolom, derajat bebas penyebut pada baris, dan taraf nyata diketahui ada 3 variabel yaitu Y, X1 dan X2. Jadi K sama dengan 3, sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi derajat pembilang K sama dengan 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2, sedangkan derajat penyebut
N dikurang K sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7 dengan taraf nyata 5%, nilai F tabel dengan derajat pembilang 2 penyebut 7 dan taraf nyata 5% adalah 4,74. Yang ketiga, menentukan nilai F hitung. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Dari soal diketahui bahwa R kuadrat sama dengan 0,933 dan N sama dengan 10, sehingga nilai F hitung adalah F sama dengan 0,933 per 3 dikurang 1 per 1 dikurang 0,933 per 10 kurang 3 sama dengan 0,4665 per 0,0096 sama dengan 48,73881. Yang keempat itu menentukan daerah keputusan pada gambar berikut. Yang kelima, menentukan hipotesis, yaitu nilai F hitung besar dari F tabel dan berada di daerah terima H1. Ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menelaah H0 dan menerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1 adalah nilai koefisien regresi tidak sama dengan 0. Dengan demikian, variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, atau dengan kata lain variabel bebas yaitu X1 dan X2 pengaruhnya secara bersama-sama nyata terhadap variabel terikatnya yaitu Y. Penggunaan Excel untuk uji signifikasi serta uji F. Selanjutnya itu asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda. Beberapa asumsi dalam regresi berganda adalah sebagai berikut. Yang pertama, variabel terikat dan variabel bebas memiliki hubungan yang linear atau hubungan garis lurus. Jadi hubungan Y dan X harus linear. Bagaimana kalau tidak linear? Untuk masalah ini akan dibahas pada bab 17. Namun untuk persamaan yang tidak linear, maka datanya ditransformasi terlebih dahulu menjadi linear, dan biasanya data dilogkan terlebih dahulu sehingga menjadi linear. Yang kedua, variabel terikat haruslah variabel bersifat kontinu dan paling tidak berskala selang. Variabel kontinu ini adalah variabel yang dapat menempati pada semua titik dan biasanya merupakan data dari proses pengukuran. Nomor 3 yaitu nilai keragaman atau residu, yaitu selisih antara data pengamatan dan data dugaan hasil regresi. Y dikurang Y harus sama untuk semua nilai Y. Asumsi ini menyatakan bahwa nilai residu bersifat konstan untuk semua data Y dikurang Y sama dengan 0. Asumsi ini memperlihatkan kondisi homoskedastisitas, yaitu nilai residu Y dikurang Y yang sama untuk semua nilai Y, penyebar normal dan penyebar rata-rata 0. Yang keempat yaitu pengamatan untuk variabel terikat dari satu pengamatan ke pengamatan lain harus bebas atau tidak berkorelasi. Hal ini penting untuk data yang bersifat darat berkala. Pelanggaran asumsi multikolinier antara variabel bebas dan korelasi. A. Variabel bebas secara bersama-sama pengaruhnya nyata atau uji F-nya nyata, namun ternyata setiap variabel bebasnya secara parsial pengaruhnya tidak nyata. Uji T-nya tidak nyata. B. Nilai koefisien determinasi R kuadrat sangat besar, namun ternyata variabel bebasnya berpengaruh tidak nyata. Uji tidak nyata. C. Nilai koefisien korelasi parsial yaitu RY(X1, X2, RY(X2, X1, dan RY1, X1Y) ada yang lebih besar dari koefisien determinasinya. D. Nilai VIV atau variance inflation factor atau nilai VIF besar dari 10 berarti telah terjadi multikoliniaritas yang serius di dalam model regresi. Pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Heteroskedastisitas yaitu varian atau residu tidak konstan. Heteroskedastisitas untuk menunjukkan nilai varians antara nilai Y tidaklah sama dengan hetero. Bagaimana mendeteksi heteroskedastisitas? Yaitu A. Metode grafik menghubungkan antara Y dan E2, di mana apabila hubungan Y dan E2 tidak sistematis seperti makin membesar atau mengecil seiring pertambahannya Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. B. Uji korelasi Ring-Sperman digunakan untuk menguji heteroskedastisitas
kedasitas apabila nilai korelasi range Spearman lebih besar dari nilai t-tabel. Pelanggaran asumsi pada regresi berganda. Autokorelasi antara data pengamatan berkorelasi. Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut urutan waktu. Ada beberapa penyebab autokorelasi, yaitu A. Kelemapan. Kelemapan biasanya terjadi dalam fenomena ekonomi di mana sesuatu akan mempengaruhi sesuatu mengikuti siklus bisnis atau saling berkualitas. B. Terjadi bias dalam signifikasi, itu ada beberapa variabel yang tidak termasuk dalam model, dan C. Bentuk fungsi yang dipergunakan tidak tepat seperti semestinya bentuk non-linear digunakan linear atau sebaliknya. Yang terakhir yaitu regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan pada tabel berikut. Dan juga pada tabel berikut ini. Hasil perhitungan dengan menggunakan komputer Microsoft Excel atau SPSS. Model summary B yaitu pada tabel berikut dan ANOVA pada tabel berikut. Koefisien pada tabel berikut. Contoh kasus keuntungan dipengaruhi aset dan harga saham perbankan. Persamaan Y sama dengan min 2,928 ditambah 0,017 X1 ditambah 0,4 X2 menyatakan bahwa apabila aset X1 meningkatkan 1 miliar rupiah, maka keuntungan Y meningkat 0,017 miliar rupiah. Dengan demikian, return on aset di perbankan dapat diperkirakan sebesar 1,7%, dan hal ini sudah sesuai dengan data ROA seluruh perbankan, yaitu 1,32% pada tahun 2013. Apabila harga saham X2 naik Rp1, maka keuntungan perusahaan meningkat 0,4 miliar. Nilai R kuadrat sama dengan 0,946. Ini menunjukkan kemampuan variabel aset dan harga saham menjelaskan perilaku keuntungan perusahaan sebesar 96,5%, dan sisanya atau residu sebesar 3,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dan diteliti dalam persamaan tersebut. Ini menunjukkan spesifikasi model yang sangat baik karena kemampuan menjelaskan relatif besar. Demikianlah hasil presentasi bab 16 saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.